Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tugas komputer dan masyarakat dengan judul E-Government Needs a Systematic Approach Through EGRM. Adapun anggota kelompok kami yaitu Tania Rahmadesia, Viani Ramadana, Hazra Oktavini, dan Devniat Hanazal Sabila. Selanjutnya, materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini ada yang pertama pengertian e-government, yang kedua pengertian EGRM, yang ketiga model e-government, yang keempat sistem kemitraan e-government, yang kelima strategi roadmap e-government, dan yang terakhir ada roadmap Indonesia. Selanjutnya, pengertian e-government. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah government to citizen atau government to customer, government to business, serta government to government. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Selanjutnya, pengertian EGRM. Roadmap diartikan sebagai sebuah dokumen yang menjelaskan suatu rencana dengan jelas dan rinci bagaimana suatu strategi dilakukan dan menjadi acuan dalam menjalankan. Roadmap membangun pada wawasan yang diperoleh dalam bagian sebelumnya untuk mengurai spesifik, sasaran, dan langkah-langkah implementasi untuk membuat transisi dari tahap perencanaan strategis untuk pelaksanaan e-government yang sukses. Selanjutnya, kenapa EGRM? Yang pertama, untuk menyelaraskan upaya e-gov di sepanjang prioritas pembangunan negara. Yang kedua, untuk memastikan pendekatan sistematis dalam implementasi. Yang ketiga, untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang langka secara optimal. Yang keempat, untuk beralih dari pendekatan yang dipimpin oleh juara ke pendekatan yang dilembagakan dalam e-government. Yang terakhir, untuk mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi. Lalu, model e-government. E-government memiliki dua tipe kemitraan. Yang pertama, ada kemitraan internal atau kemitraan antara cabang-cabang pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, ada kemitraan eksternal, kemitraan atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Viani Ramadana. Saya akan menjelaskan model e-government berdasarkan jenis interaksi antara stakeholder. Government to citizen atau government to customer atau disingkat G2C. Tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-government bertipe G2C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contohnya, kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perbandingan surat izin mengemudi atau SIM atau surat tanda nomor kendaraan atau STNK melalui internet. Selanjutnya, citizen to government atau customer to government atau disingkat C2G. Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Contohnya pendidikan, yaitu penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh, dan lainnya. Selanjutnya, government to business atau disingkat G2B. Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan akuisisi dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek regulasi dan hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintah terkait, dan lain sebagainya. Selanjutnya, business to government atau B2G, yaitu mengarah pada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien.
seperti peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Contohnya, sistem e-procurementa adalah contoh aplikasi yang memfasilitasi baik interaksi B2B atau B2B. Sekian penjelasan dari saya. Saya Tania Ramadesya akan menjelaskan model government berdasarkan jenis interaksi antar stakeholder. Government to employ terdiri dari inisiatif-inisiatif yang memfasilitasi manajemen pelayanan dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintah. Contoh BPJS Kesehatan. Aplikasi BPJS Kesehatan ini menjadi asuransi yang dimiliki oleh setiap pekerja di Indonesia. Setiap bulan anggota dimintai iuran dengan nominal tertentu. Tujuannya jika ada pegawai atau karyawan sakit sudah tidak perlu lagi membayar biaya rumah sakit. Semua sudah di-cover dengan BPJS Kesehatan. Lalu ada government to government, kebutuhan untuk berinteraksi antara satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya, tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antara negara dan kerjasama antara entiti-entiti negara atau masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain. Dalam melakukan hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Contoh, pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk mendeteksi mereka yang tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah negara, cegah dan tangkal. Lalu ada government to nirlaba, pemerintah menyediakan informasi bagi organisasi nirlaba, partai politik, atau organisasi sosial, contoh NGO, partai politik, dan lain-lain. Lalu ada nirlaba to government, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi nirlaba, partai politik, dan organisasi sosial. Saya Hasra Tafini akan melanjutkan menjelaskan sistem kemitraan e-government. Ada pemerintah lokal, masyarakat, kalangan bisnis, nirlaba, dan pemerintah pusat. Strategi roadmap e-government. Yang pertama, mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Kedua, menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Keempat, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Kelima, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan literasi masyarakat. Roadmap Indonesia, e-government di Indonesia, Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional tentang pengembangan e-government Depkominfo telah menyusun serangkaian panduan implementasi, pembangunan infrastruktur portal pemerintah, manajemen sistem dokumen elektronik, rencana induk pengembangan e-gov lembaga, penyelenggaraan situs web Pemda, hanya menyentuh aspek pemanfaatan TI saja. Belum terlihat usaha untuk menuju terjadinya transformasi dalam mencapai sasaran e-gov. Roadmap Indonesia bisa dilihat dari gambar berikut. Berdasarkan gambar tadi, pemerintah Indonesia fokus pada 5 langkah berikut. Yang pertama, buat e-leadership. Yang kedua, aktifkan lingkungan, mengembangkan sesuai legislatif, pemerintah dan hukum siber. Langkah ketiga, membangun keluar infrastruktur TIK. Langkah keempat, pilot project. Langkah kelima, manajemen perubahan dan BPR. Baiklah, sekian itu saja yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.